Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses pengantar untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, metode harga pokok proses ini merupakan pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan dalam mengolah produknya secara massal. Jadi di dalam metode ini, biaya produksi itu dikumpulkan untuk setiap prosesnya dan tentu saja untuk jangka waktu tertentu. Supaya apa? Kita bisa menghitung berapa biaya produksi per satuannya. Nah, kemudian ini ada karakteristik perusahaan yang memproduksi massal. Perusahaan yang berproduksi secara massal ini biasanya produk yang dihasilkan itu produk yang standar. Artinya produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama. Jadi kalau hari ini perusahaan bergerak di bidang konveksi atau menghasilkan pakaian, yang bulan depan juga dia akan tetap memproduksi pakaian. Nah, kemudian kegiatan ini juga dimulai dari diterbitkannya surah perintah produksi. Di sini berisi mengenai rencana produksi. Jadi produksi yang akan yang dijalankan itu apa sih yang akan dibuat. Kemudian jangka waktunya itu berapa lama. Nah, setelah perintah produksi ini atau rencana produksi ini diterbitkan, baru kegiatan produksi bisa dimulai. Nah, kemudian ada bedanya antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini yang membedakan itu adalah dalam hal pengumpulan biaya produksinya. Kemudian perhitungan harga pokok produksi persatuannya, penggolongan biaya produksi dan unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Jadi kalau kita lihat di sini pengumpulan biaya produksi. Jadi kalau di metode harga pokok pesanan itu pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan pesanan. Jadi biaya produksi itu dihitung berdasarkan pesanan. Sementara kalau metode harga pokok proses, di sini biaya produksinya dihitung per departemen dan selama periode akuntansi tentunya. Kemudian yang berikutnya di dalam metode harga pokok pesanan, dia perhitungan harga pokok produksinya itu caranya dengan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Dan ini perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan itu memang sudah selesai. Pesanan selesai baru kita hitung berapa biaya produksinya per satuan tadi. Nah, sementara kalau di metode harga pokok proses, di sini perhitungan harga pokok persatuannya itu sebetulnya sama. Dia membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tadi dengan produk atau jumlah satuan yang dihasilkan. Tetapi perhitungan ini dilakukan setiap periode akuntansi. Biasanya misalnya 1 bulan sekali baru dihitung berapa sih harga pokok untuk produk A. Nah, beda dengan pesanan tadi. Pesanan 1 minggu selesai, ya 1 minggu itu langsung dihitung berapa harga pokok persatuannya. Kemudian penggolongan biaya produksinya. Kalau di dalam metode harga pokok pesanan, di sini ada biaya langsung, tidak langsung. Jadi kalau biaya langsung ini biasanya berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sementara biaya tidak langsung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sementara kalau di metode harga pokok proses, biaya langsung dan tidak langsung ini tidak begitu diperhatikan. Apalagi kalau perusahaan itu memproduksi satu macam barang. Kenapa? Karena harga pokok proses per satuan produk tadi dihitung setiap akhir bulan. Makanya kenapa BOP itu dibebankan kepada produk itu atas dasar biaya yang sesungguhnya. Karena pada saat akhir bulan kan kita bisa tahu biaya overhead pabriknya itu menghabiskan apa saja, berapa besarannya. Beda kalau pesanan, kita belum bisa menghitung berapa BOP yang digunakan. Makanya kenapa kita gunakan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian tadi ini unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Jadi kalau di metode harga pokok pesanan itu kan ada biaya bahan penolong. Jadi BOP itu ada biaya bahan penolong,
ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi tarif BOP-nya ini adalah berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian di dalam metode harga pokok proses BOP, dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya penolong serta biaya tenaga kerja yang langsung ataupun tidak langsung, ini dihitung berdasarkan yang sebenarnya. Nah, kenapa sih kok kita perlu mengetahui harga pokok proses? Tentu saja di sini manfaat pertama untuk menentukan harga jual, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodiknya, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi serta produk dalam proses yang harus disajikan dalam neraca. Yang pertama kita lihat menentukan harga jual produk. Perusahaan itu kan kalau dia berproduksi secara massal, tentu saja dia untuk memenuhi persediaan gudang. Beda dengan pesanan ya. Jadi biaya produksi itu memang dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi yang persatuan produknya. Kemudian dalam menetapkan harga jual produk, biaya produksi unit juga ini salah satu informasi yang harus dipertimbangkan di samping memang ada biaya lain serta informasi non biayanya. Nah, kemudian manfaat kedua di sini memantau realisasi biaya produksi. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah merencanakan produksi untuk jangka waktu tertentu, ini kan manajemen juga harus tahu nih berapa biaya produksi yang sebetulnya dikeluarkan dalam melaksanakan rencana produksi itu. Jadi di sini akuntansi biaya itu digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan, kemudian memantau apakah si proses produksi tadi mengkonsumsi biaya yang sesuai atau tidak. Jadi kita bisa memantau, manajemen itu bisa memantau bagaimana biaya produksinya sesuai yang sudah direncanakan atau tidak. Kalau tidak, kenapa nih realisasinya kok tidak sesuai, ada apa? Kemudian berikutnya menghitung laba rugi. Kalau laba rugi tentu saja ini untuk pesanan ataupun proses, untuk perusahaan apapun pasti kan perlu melakukan atau menghitung laba rugi, karena ini biasanya dilakukan untuk periode tertentu yang tadi misalnya 1 bulan sekali. Kita kan perlu informasi laba rugi itu untuk ke depan ini produk ini bisa terus dijalankan atau tidak. Nah, untuk menghitung laporan rugi laba ini sama seperti yang lain. Jadi memang ada hasil penjualan dikurangi dengan, kalau misalnya kita ada persediaan produk awal, ada persediaan produk dalam proses, itu juga diperhitungkan. Kemudian biaya produksinya apa saja sehingga kita bisa menghitung berapa laba brutonya. Nah, kemudian ada metode harga proses dalam perusahaan manufaktur. Jadi kalau di dalam dalam perusahaan manufaktur itu kan memang ada biasanya yang produksinya hanya diolah melalui satu departemen saja. Tapi ada juga yang memang membuat produk itu melalui beberapa departemen. Artinya kalau melalui departemen, berarti setiap departemen itu harus dihitung berapa harga pokoknya. Nah, kita masuk ke dalam metode harga pokok proses produk yang diolah melalui satu departemen. Nah, sebetulnya untuk menghitung harga pokok itu ada langkah yang mungkin lebih mudah bisa digunakan. Jadi kalau kita mengikuti langkah ini, biasanya prosesnya akan cepat. Yang pertama itu kita menentukan biaya produksinya itu apa saja. Kemudian berapa besarannya. Setelah itu kita menghitung unit ekuivalensinya sampai kita bisa mengetahui berapa biaya produksi per unit. Nah, kita lihat di sini contohnya. Di sini ada contoh sebuah perusahaan yang memproduksi di sini ada jumlah produk jadinya sebanyak 25.000 kilo. Kemudian jumlah produk yang masih dalam prosesnya 5.000 dengan tingkat penyelesaian yang sudah tercantum di sini. Kemudian ada jumlah biaya yang sudah yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa sih
nilai persediaan produk jadi, dan nilai persediaan produk dalam prosesnya. Langkah pertama tadi kita lihat dulu apa saja sih biaya yang dikeluarkan. Di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Kemudian berapa besarannya? Di sini biaya bahan baku itu 1.650.000, biaya tenaga kerja 1.160.000 dan selanjutnya dan seterusnya. Baru langkah kedua kita menghitung unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi itu kan didapat dari produk jadi ditambah dengan, di sini ada tingkat penyelesaian dikali dengan produk dalam proses. Jadi kalau kita lihat dari soal tadi, di sini produk jadinya adalah 25.000 dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku itu 100%. Produk yang belum jadinya berapa atau dalam prosesnya ada 5.000. Jadi kalau kita hitung unit ekuivalensinya di sini ada 30.000. Berikutnya juga untuk tenaga kerja langsung dan BOP. Itu dengan formula yang sama atau rumus yang sama. Setelah itu baru kita bisa mencari berapa biaya produksi persatuannya. Caranya gimana? Di sini ada total biaya dibagi dengan berapa unit ekuivalensi yang sudah kita hitung tadi. Contoh di sini biaya bahan baku. Total biayanya 1.650. Sementara unit ekuivalensinya ada 30.000. Berarti berapa biaya produksi persatuannya? 1.650 dibagi dengan 30.000. Jadi satu produk itu menghabiskan biaya bahan baku sebesar Rp55. Ini untuk bahan baku saja. Selanjutnya kita hitung untuk tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Setelah kita hitung dengan formula yang sama, didapatlah bahwa untuk satu unit produk itu menghabiskan Rp175 yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini tadi langkah yang mempermudah kita menghitung berapa harga pokok produksi persatuan. Setelah itu kita menghitung berapa harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam prosesnya. Jadi harga pokok produk jadi itu kan kita sudah hitung tadi, satu produk menghabiskan Rp175, sementara produk jadinya ada sebanyak 25.000. Berarti kalau kita kalikan ada 4.375. Sementara untuk harga pokok persediaan produk dalam prosesnya, di sini kita hitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini tingkat penyelesaiannya sudah diketahui tadi di depan. Kemudian produk dalam prosesnya juga ada 5.000. Nah, untuk Rp55 ini adalah biaya bahan baku persatuan yang sudah kita hitung di awal yang menggunakan tabel tadi. Jadi didapatlah untuk biaya bahan baku sendiri 100% dikali dengan 5.000 dikali dengan Rp55, sehingga didapat Rp275.000. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja langsung dan BOP, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa jumlah produksi untuk bulan yang bersangkutan itu adalah harga pokok produk jadi ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4.375 ditambah dengan 795.000, jadi totalnya adalah 5.170. Nah, ini kita sudah dapat menghitung berapa harga pokok produk jadi dan produk dalam prosesnya. Lalu langkah berikutnya kita membuat laporan biaya produksi. Kalau laporan biaya produksi sebetulnya dari hitung-hitungan yang sudah kita lakukan tadi, hanya kita pindahkan format saja seperti laporan keuangan lah. Kan ada format baku yang harus diikuti. Nah, ini laporan biaya produksinya. Jadi kita tinggal memasukkan tadi data dari kasus tadi, kemudian hasil perhitungan kita sehingga kita dapat yang namanya laporan biaya produksi. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal. Jadi kalau di dalam akuntansi itu ada yang namanya jurnal pencatatan. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat laporan itu kan bagian akunting harus melakukan pencatatan ya. Apa sih yang harus dicatat? Biasanya setiap transaksi yang dilakukan itu harus dicatat oleh bagiannya. Untuk apa? Untuk mempermudah pada saat kita membuat laporan. Nah, contoh jurnal untuk kasus tadi di sini. Jadi pada saat kita menggunakan bahan baku,
Di sini ada jurnal yang harus dicatat atau transaksinya itu dicatat sebagai biaya dalam proses untuk biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Sebesar berapa? Tadi kita sudah lihat di awal bahwa penggunaan bahan baku itu adalah 1.160.000. Begitu juga untuk selanjutnya. Jadi ini jurnal untuk masing-masing transaksi yang sudah dilakukan. Nah, sampai sini. Jadi untuk untuk kasus seperti tadi, ternyata di sini diperlukan 5 jurnal. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Silahkan buat Anda yang memang ingin menguji kemampuannya, silahkan ini diselesaikan atau dikerjakan. Nah, jadi itu teman-teman mahasiswa ya. Nah, jadi barusan saya sudah jelaskan nih bagaimana cara menghitung atau cara membuat laporan biaya produksi. Silahkan soalnya diikutin atau latihannya dilakukan supaya lebih tahu, karena namanya angka kalau nggak latihan biasanya kurang afdol. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.